Selamat datang di channel YouTube Motomobi di Motomobi News. Ya, terima kasih. Bapak lagi keluar kota, dinas luar kota biasalah. Ingin membawakan berita-berita terkini. Tapi sebelumnya, jangan lupa teman-teman, kalau mau pakai topi-topi keren kayak gini, yang heran-heran gini, atau yang gampang turbo, lambang turbo maksudnya, dan polo shirt, bisa Anda dapatkan di Motomobi Goods. Dan ini juga nggak kalah penting, lithium fire killer. Wah. Apa faedahnya? Faedahnya memiliki ini adalah ini bentuk pertahanan pertama ketika kita mempunyai kendaraan. Apabila terjadi kebakaran di mobil kalian, inilah yang menyelamatkan mobil kalian. Kita langsung ke berita pertama. Fortuner mild hybrid sedang dipersiapkan. Ya, akhirnya Toyota menerbitkan video baru di kanal YouTube yang membahas cara kerja sistem kelistrikan 48 volt untuk penggerak mild hybrid. Penggerak hibrida ringan ini akan terpasang di beberapa off-roader dengan leather frame seperti Toyota Fortuner, Toyota Hilux, dan Land Cruiser Prado yang terbaru. Ya, semuanya bermesin 1 GD FTV 2,8 liter. Tapi jangan pernah berharap Fortuner mild hybrid ini akan hadir bulan depan. Yang pasti, Toyota memang digosipkan sedang menyiapkan Fortuner dan Hilux baru dengan platform TNGA Strip F yang sudah terpasang di Prado terbaru. Berdasarkan video tersebut, sistem mild hybridnya tidak berbeda dengan bikinan pabrik lain seperti Suzuki. Komponennya ada generator elektrik untuk membantu starter saat stop and go, serta memberikan tambahan daya saat akselerasi, juga ada DC converter dan baterai. Gitu. Pastinya, dengan sistem ini, bunyi starter akan lebih senyap. Selain itu, motor generator akan mampu menyediakan torsi tambahan yang akan membuat akselerasi lebih halus. Dibekali juga dengan kemampuan regenerasi energi listrik melalui proses deselerasi dan pengereman. Pabrikan Jepang ini mengklaim sistemnya sangat aman untuk dibawa off-road. Bahkan diceburkan ke genangan sedalam 700 mm pun diklaim masih bisa. Cocok sekali untuk di Indonesia. Hal tersebut dicapai berkat beberapa hal. Yang pertama, posisi motor generator yang tinggi dalam kap mesin. Yang kedua, generator ini digerakkan oleh belt karet dengan bahan yang lebih kuat agar tidak selip saat terendam air. Jadi nggak ada tuh bakal bunyi cicit gitu. Dan yang terakhir adalah konverter DC-DC dan baterai yang diletakkan sedemikian rupa di kabin supaya tidak terkena air gitu. Berita selanjutnya. Morgan punya dealer di Batam. Nih, tempo hari Bapak ke Batam bareng Morgan. Selama beberapa tahun terakhir sukses di area Jakarta bersama TDA Luxury Toys, kini Morgan membuka dealer terbarunya di Batam. Dealer tersebut diresmikan 26 Agustus 2023 yang lalu. Kali ini TDA Luxury Toys bekerja sama dengan IM Auto, salah satu showroom mobil mewah di Batam, untuk mempromosikan dan menjual Morgan di Batam. Model yang sudah tersedia antara lain Super 3, Plus 4, dan Plus 6. Kata Victor Sanjaya, CEO IM Auto, Gimana coba ngomongin gimana coba? kehadiran brand ini di Batam akan menjadi warna baru bagi penyuka kalangan mobil mewah yang ada di Batam. Dan saya harap ini menjadi momentum meningkatnya daya beli mobil mewah di Batam. Orang Jawa deh. Morgan merupakan brand mobil sport asal Inggris yang sudah beroperasi sejak 1910 dan didirikan oleh Henry Frederick Stanley Morgan. Pabriknya terletak di kota Malvern dan setiap tahunnya memproduksi sekitar 850 unit mobil. Selain itu, semua produksi kendaraannya pasti handmade. Pegel sih. Pegel tuh. Apa yang tangannya kidal, yang gede tangan kiri doang tuh. Dengan masih mempertahankan bahan kayu untuk konstruksi struktur badinya, Morgan Motor Company berevolusi menjadi kendaraan premium bergaya klasik kontemporer yang menggunakan mesin modern dan teknologi yang super canggih. Hingga kini, perusahaan ini terus memproduksi 3 tipe andalan, yaitu Plus 4, Plus 6, dan Super 3 dengan keunikan 3 rodanya. Semen. Hah? Berita selanjutnya. GR Corolla facelift masuk pasar JDM. GR Corolla facelift memang sudah dipasarkan di Amerika, tapi untuk Jepang, Toyota baru menjualnya akhir Agustus lalu. Jadi dia tes pasar dulu tuh di Amerika. Pembedanya tidak banyak.
Yang pasti ada warna baru yang hanya ada di GR Corolla JDM, yaitu Cyan Metallic. Dan warna tersebut dibuat terbatas, hanya 50 unit. Emang hobi banget yang GR ini dibikinnya terbatas tuh, aduh, udah tahu peminatnya banyak. Lalu perubahan lainnya adalah revisi lubang udara di bumper. Kini dikatakan lebih optimal mendinginkan rem. Ubahan desain ventilasi udara tersebut dikatakan sedikit meningkatkan stabilitas kemudi terutama saat tengah bermanuver. Benar atau tidaknya tentu baru dapat dibuktikan melalui sesi uji berkendara. Lebih menarik lagi, GR Corolla ini baut-bautnya juga diganti. Hah? Bautnya diganti. Kenapa diganti? Karena pembenahan baut ada di area sasis, terutama untuk suspensi, sistem kemudi, dan gearbox. Menggunakan material yang lebih kuat. Kepala baut dibuat lebih lebar agar dapat mencengkram lebih kokoh. Baut suspensi belakang bahkan menggunakan ukuran yang lebih besar. Pembenahan baut ini diklaim dapat meredam getaran sasis dengan lebih baik. Stabilitas berkendara, ayunan suspensi, bahkan respon kemudi pun mengalami peningkatan. Nah, GR Corolla baru ini hanya akan dibuat sebanyak 550 unit dengan harga setara 546,6 juta di Jepang. Di Indonesia pasti 1 sampai 2. Berita selanjutnya adalah Honda TN, mobil pickup legendaris. Melihat produk Honda sekarang, mungkin tidak terbayangkan bahwa Honda dulu pernah menjadi angkutan kota alias angkot. Ya, dulu pernah ada angkot menggunakan pickup Honda TN, bentuknya mungli sekali. Kelahiran Honda TN ini diawali dengan hadirnya Honda T360. Mobilnya handal dan laris manis di pasaran hingga lebih dari 100.000 unit saat tutup produksi tahun 1968. Udah tau laris kenapa tutup ya? Ganti. Oh, ganti. Nah, karena perlu penerus, Honda mengeluarkan TN360 pada tahun 1967. Berbeda dengan desain mobil komersial pada umumnya, TN360 menggunakan sasis semi monokok yang membuat TN360 lebih nyaman dan kokoh. Mesinnya 2 silinder berpendingin udara SOHC 354cc yang merupakan pengembangan dari unit yang digunakan sepeda motor CB450. Menghasilkan tenaga yang cukup pada waktu itu, 30 horsepower dan torsinya 29 Nm. Posisi mesinnya sendiri cukup unik, yaitu berada di tengah dengan penggerak roda belakang. Dia RWD berarti, rear wheel drive. Untuk suspensi, TN360 menggunakan model independent McPherson strut dengan per keong di depan dan Dedian tube dengan per daun di belakang. Sistem suspensi ini dipercaya Honda memiliki daya tahan kuat serta sederhana sehingga tidak mudah rusak. Beda ya sama Honda sekarang. Bercanda! Memasuki tahun 1970, Honda meluncurkan versi facelift dari TN360 dengan nama TN3. Perubahannya di eksterior seperti desain grill chrome yang lebih besar, bumper chrome, kaca spion yang lebih besar, dan juga interior yang lebih modern. Untuk mechanical tidak ada yang berubah kecuali transmisi yang kini sudah full synchronized. Di Indonesia, Honda TN datang di era 70-an, seperti ini. Diimpor oleh pengusaha Ang Kang Ho melalui perusahaannya PT Istana Motor Raya alias Imora. Pasti semua orang tahu Imora itu apa. Karena tangguh, mobil ini banyak digunakan sebagai angkutan umum, terutama di wilayah Jawa Barat. Bahkan angkot di era itu sering disebut Honda. Jadi kalau lagi naik angkot, bilangnya naik Honda. Untungnya sekarang tidak begitu lagi. Selain angkutan umum, TN juga banyak jadi mobil komersial pembawa barang. Salah satu yang unik adalah TN versi pickup box. Ini untuk angkut barang, tapi di box ada jendelanya. Pintu belakangnya juga unik. Tuh. Habis. Ya, udah gitu. Itu saja beritanya. Sampai jumpa kembali di Motomobi News minggu depan. Untuk teman-teman, jangan lupa tekan jempol ke atas. Subscribe YouTube-nya Motomobi, Om Mobi, dan Mas Mobi. Dan jangan lupa juga follow Instagram-nya. Instagram-nya Om Mobi itu Motomobi TV dan Instagram Ogut Faris CZ. Dan jangan lupa Instagram buat mengecek barang-barang ini @motomobigoods. Bentar dulu belum habis. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk mampir ke motomobinews.id untuk melihat berita-berita tadi dan berita-berita sebelumnya dan berita-berita yang akan datang. Gitu.